Pada tahun 1968, Desa Karangwuni masih dikelilingi sawah luas dan hutan bambu yang membentang hingga kaki bukit. Ketika malam tiba, kegelapan di desa itu terasa berbeda. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanyalah desir angin dan suara serangga dari ladang yang basah oleh embun. Di desa itu hidup sebuah cerita yang sudah diwariskan turun-temurun. Cerita tentang makhluk yang disebut si Baurang. Menurut orang-orang tua, si Baurang memiliki tubuh sebesar kerbau jantan, namun kepalanya menyerupai manusia tua yang keriput. Matanya cekung seperti orang sakit yang tidak pernah tidur selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada pula yang tahu apakah makhluk itu benar-benar ada, atau hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun ada satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita. Si Baurang tidak pernah muncul tanpa alasan. Setiap kali makhluk itu terlihat, selalu ada musibah yang mengikuti beberapa hari kemudian. Terkadang kebakaran, terkadang kematian mendadak, dan kadang-kadang seseorang menghilang tanpa jejak. Karena itulah warga Karangwuni memiliki kebiasaan yang aneh. Ketika malam sudah melewati pukul 9, hampir tidak ada orang yang berani berjalan sendirian di jalan desa. Terutama di sekitar pematang sawah sebelah timur, yang berbatasan dengan hutan bambu tua. Pada suatu malam di awal musim penghujan, seorang petani bernama Karto pulang terlambat dari sawah. Langit gelap tanpa bulan dan kabut tipis, mulai turun menutupi jalan setapak. Ia berjalan sambil memanggul cangkul, berusaha segera sampai ke rumah sebelum hujan turun. Saat melewati pematang yang sepi, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di kejauhan, sekitar 50 meter di depannya, tampak sesuatu berdiri di tengah jalan. Awalnya Karto mengira itu seekor kerbau yang lepas dari kandang. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang muncul di dalam dadanya. Tubuh makhluk itu memang menyerupai kerbau, tetapi kepalanya bukan kepala hewan. Kepala itu tampak seperti wajah seorang lelaki tua yang sangat kurus. Wajah pucat dengan mata hitam yang menatap lurus ke arahnya. Karto tidak berani bergerak. Udara di sekelilingnya terasa mendadak dingin. Makhluk itu juga tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam di tengah kabut sambil menatap tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian terdengar suara yang membuat darah Karto serasa membeku. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya pelan, serak, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan manusia yang sudah lama mati. Karto menjatuhkan cangkulnya lalu berlari sekencang mungkin menuju desa, tanpa berani menoleh ke belakang. Malam itu ia berhasil pulang. Namun keesokan paginya, seluruh desa Karangwuni dikejutkan oleh kabar yang jauh lebih mengerikan. Anak sulung Pak Lurah menghilang dari kamarnya. Pintu rumah masih terkunci dari dalam. Jendela tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda penculikan. Yang ditemukan hanyalah jejak lumpur basah di lantai kamar. Jejak yang bentuknya menyerupai telapak kaki kerbau. Kita lanjut part 2. Kabar hilangnya anak sulung Pak Lurah menyebar ke seluruh desa Karangwuni sebelum matahari benar-benar tinggi. Warga berdatangan ke rumah tersebut dengan wajah cemas. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, halaman belakang, sumur tua, hingga kebun di sekitar desa. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil sedikit pun. Anak laki-laki berusia 12 tahun itu seolah lenyap begitu saja. Di dalam kamarnya tidak ditemukan tanda perlawanan. Selimut masih terlipat berantakan di atas dipan bambu. Sebuah lampu minyak masih berada di tempatnya. Hanya jejak lumpur yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Jejak itu berawal dari dekat jendela, lalu mengarah ke tengah ruangan, dan berhenti tepat di samping tempat tidur. Tidak ada jejak keluar, tidak ada jejak kembali. Seakan sesuatu datang dari kegelapan, berdiri di samping anak yang sedang tidur itu, lalu membawanya pergi tanpa meninggalkan bekas apapun. Menjelang siang, Karto akhirnya memberanikan diri menceritakan apa yang dilihatnya malam sebelumnya. Wajah para warga langsung berubah pucat saat mendengar penjelasannya. Tubuh kerbau, kepala manusia tua, dan suara tawa yang terdengar seperti orang sekarat. Beberapa orang tua saling berpandangan tanpa berkata-kata. Mereka pernah mendengar deskripsi itu dari kakek-kakek mereka puluhan tahun lalu. Si Baurang, nama itu kembali disebut setelah bertahun-tahun tidak terdengar di Karangwuni. Malam berikutnya suasana desa berubah drastis. Tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Pintu-pintu dikunci lebih awal. Bahkan warung yang biasanya ramai hingga larut malam tutup sebelum pukul 8. Namun ketakutan ternyata tidak berhenti di situ. Sekitar tengah malam, beberapa warga yang rumahnya berada dekat hutan bambu mendengar suara aneh dari luar. Bukan suara hewan,
bukan pula suara manusia, melainkan suara langkah berat yang berjalan perlahan di atas tanah basah. Seperti seekor kerbau besar yang sedang berkeliling desa. Tak seorang pun berani membuka pintu. Mereka hanya mendengarkan suara itu bergerak dari satu rumah ke rumah lain hingga menjelang subuh. Keesokan harinya, ketakutan warga berubah menjadi kepanikan. Di depan hampir setiap rumah ditemukan bekas pijakan besar di tanah yang masih lembab akibat hujan malam sebelumnya. Jejak itu menyerupai kaki kerbau, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari kerbau manapun yang pernah dilihat warga. Dan yang paling mengerikan, semua jejak tersebut mengarah ke satu tempat yang sama, rumah Pak Lurah. Saat warga mengikuti arah jejak itu, mereka menemukan sesuatu di halaman belakang rumah tersebut. Sebuah boneka kayu tua yang kotor oleh lumpur. Tidak ada yang mengenali boneka itu. Namun di bagian wajahnya, seseorang telah mengukir senyum yang panjang dan tidak wajar. Seolah boneka itu sedang menertawakan seluruh desa. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi warga Karangwuni yang meragukan keberadaan si Baurang. Karena mereka mulai sadar bahwa hilangnya anak Pak Lurah mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lanjut part 3. Penemuan boneka kayu di halaman belakang rumah Pak Lurah membuat desa Karangwuni diliputi ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh benda itu. Boneka tersebut akhirnya dibungkus kain goni, lalu dibawa ke balai desa oleh beberapa warga yang membaca doa sepanjang perjalanan. Namun malam berikutnya boneka itu menghilang, padahal pintu balai desa terkunci rapat dari dalam. Tidak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada jendela yang rusak. Yang tersisa hanyalah bekas lumpur yang membentuk jejak besar menuju pintu belakang. Sejak saat itu, warga mulai mendengar cerita-cerita aneh hampir setiap malam. Ada yang mengaku melihat sosok besar berdiri di tengah sawah saat kabut turun. Ada pula yang mendengar suara tawa serak dari arah hutan bambu menjelang tengah malam. Tetapi setiap kali beberapa warga memberanikan diri memeriksa, mereka tidak menemukan apapun. Seolah si Baurang sengaja memperlihatkan dirinya hanya sesaat, lalu menghilang sebelum dapat didekati. 3 hari setelah hilangnya anak Pak Lurah, musibah lain terjadi. Seekor kerbau milik warga ditemukan mati di dekat sungai kecil sebelah timur desa. Tidak ada luka gigitan atau bekas serangan binatang buas. Namun tubuh kerbau itu tampak sangat kurus, seolah seluruh tenaganya tersedot dalam semalam. Kejadian yang sama terulang keesokan harinya, lalu keesokan harinya lagi. Satu demi satu ternak warga mati dengan cara yang sama. Malam-malam di Karangwuni berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi orang yang berani keluar rumah. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi desa terasa semakin jarang terdengar. Kemudian pada suatu malam, seorang nenek bernama Mbok Sari terbangun karena mendengar suara seseorang berjalan di depan rumahnya. Langkah itu berat dan lambat. Awalnya ia mengira ada warga yang sedang lewat. Namun suara tersebut berhenti tepat di depan pintunya. Nenek itu mengintip melalui celah dinding bambu, dan seketika tubuhnya membeku. Di bawah cahaya bulan yang samar, berdiri sesosok makhluk bertubuh kerbau, dengan kepala manusia tua yang dipenuhi kerutan. Mata hitamnya tampak kosong, tetapi mulutnya menyeringai lebar, seperti sedang menikmati ketakutan yang dirasakan orang-orang di dalam rumah. Makhluk itu tidak mengetuk pintu, tidak berbicara. Ia hanya berdiri diam selama beberapa saat, lalu perlahan menoleh ke arah rumah Pak Lurah yang berada di ujung jalan. Setelah itu ia berjalan pergi menuju kegelapan. Keesokan paginya, Mbok Sari menceritakan apa yang dilihatnya kepada warga. Tidak seorang pun menertawakannya, karena tepat saat cerita itu selesai, terdengar teriakan dari arah rumah Pak Lurah. Warga segera berlari ke sana, dan ketika mereka tiba, wajah semua orang langsung pucat. Di dinding depan rumah tersebut terdapat tulisan besar yang dibuat dari lumpur basah. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 kata. Kau akan kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang menulisnya. Tetapi seluruh warga Karangwuni merasa bahwa pesan itu bukan ditujukan kepada Pak Lurah. Pesan itu ditujukan kepada seluruh desa. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai bertanya-tanya apakah si Baurang sebenarnya sedang mencari sesuatu yang pernah hilang bertahun-tahun lalu. Lanjut part 4. Tulisan lumpur di dinding rumah Pak Lurah tidak pernah berhasil dihapus sepenuhnya. Warga sudah mencoba menyiramnya dengan air, menggosoknya dengan sabut kelapa, bahkan mengecat ulang dinding tersebut. Namun setiap pagi, bayangan tulisan itu selalu muncul kembali, samar namun masih dapat dibaca. Sejak saat itu, ketakutan mulai menguasai desa Karangwuni. Orang-orang tidak lagi membicarakan si Baurang sebagai dongeng lama. Nama itu kini diucapkan dengan suara pelan, seolah terlalu keras menyebutnya dapat mengundang sesuatu datang dari kegelapan.
Pada malam ketujuh sejak hilangnya anak Pak Lurah, hujan turun sangat deras. Angin berembus kencang hingga ranting-ranting pohon bergesekan seperti suara bisikan panjang di tengah malam. Di rumahnya, Mbok Sari kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara langkah, melainkan suara tangisan seorang anak kecil. Tangisan itu terdengar dari luar rumah. Pelan, menyedihkan, seolah seorang anak sedang tersesat dan mencari jalan pulang. Awalnya Mbok Sari mengira dirinya bermimpi. Namun ketika ia membuka mata, suara itu masih terdengar. Tangisannya berasal dari arah jalan desa. Perempuan tua itu segera teringat pada cerita-cerita lama yang pernah didengarnya semasa kecil. Jangan pernah membuka pintu jika mendengar tangisan anak di tengah malam. Apapun yang terjadi, Mbok Sari menahan napas sambil memejamkan mata. Namun suara tangisan itu justru semakin dekat, semakin lama, semakin jelas, hingga terdengar tepat di depan rumahnya, lalu mendadak berhenti. Kesunyian yang muncul setelahnya terasa jauh lebih mengerikan. Keesokan paginya, kabar buruk kembali menyebar. Seorang pemuda bernama Darman tidak ditemukan di rumahnya. Ia tinggal sendirian di pinggir desa, dan terakhir terlihat sore sebelumnya saat memberi makan ternaknya. Warga segera melakukan pencarian. Mereka menemukan pintu rumah Darman terbuka sedikit. Di dalam, semua barang masih berada di tempatnya. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada tanda pencurian. Namun di lantai tanah rumah itu terdapat jejak lumpur yang sama seperti sebelumnya. Jejak besar menyerupai kaki kerbau. Dan di sampingnya, ada jejak kaki kecil milik seorang anak. Untuk pertama kalinya, kedua jejak itu terlihat berdampingan, seolah pemiliknya datang bersama. Pak Lurah yang sejak awal berusaha tetap tenang, akhirnya memanggil seorang tetua desa yang sudah lama tinggal di luar Karangwuni. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang yang memahami sejarah desa lebih baik daripada siapapun. Saat melihat jejak tersebut, wajah sang tetua langsung berubah pucat. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau jejak anak itu sudah muncul, berarti si Baurang tidak datang sendirian." Warga saling berpandangan. Tidak ada yang berani bertanya. Namun tetua itu melanjutkan ucapannya dengan suara yang nyaris berbisik. "Dulu, sebelum Karangwuni berdiri, ada seorang anak yang hilang di hutan bambu. Sejak saat itu, si Baurang selalu muncul mencarinya." Hujan kembali turun di luar rumah. Dan untuk pertama kalinya, warga mulai menyadari bahwa teror yang mereka hadapi mungkin sudah berlangsung jauh lebih lama daripada usia desa itu sendiri. Lanjut part Mai. Penjelasan ketua desa membuat suasana Karangwuni semakin mencekam. Menurut cerita yang hampir terlupakan itu, puluhan tahun sebelum desa berdiri, pernah ada seorang anak laki-laki yang menghilang di hutan bambu saat mencari kayu bersama ayahnya. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, tetapi yang ditemukan hanyalah sandal kecil milik anak tersebut di dekat sebuah pohon beringin tua. Sejak saat itulah berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Orang-orang yang melewati hutan pada malam hari sering mendengar suara anak kecil memanggil minta tolong. Namun, ketika suara itu diikuti, mereka justru tersesat berjam-jam di antara rumpun bambu yang seolah tidak ada ujungnya. Malam itu, seluruh warga berkumpul di balai desa. Tidak ada yang ingin berada sendirian di rumah. Lampu minyak dinyalakan lebih banyak dari biasanya, tetapi cahaya kuning yang redup itu tidak mampu mengusir rasa takut yang menyelimuti ruangan. Di tengah pertemuan, tetua desa mengungkapkan sesuatu yang belum pernah ia ceritakan sebelumnya. Konon, si Baurang bukanlah makhluk yang lahir dari hutan. Dahulu ia adalah penjaga tempat itu. Namun setelah anak kecil tersebut hilang secara misterius, sesuatu berubah. Makhluk itu mulai berkeliaran mendekati permukiman manusia. Dan setiap beberapa tahun sekali, ia kembali muncul seolah masih mencari anak yang tidak pernah ditemukan. Tidak lama setelah pertemuan selesai, suara gemuruh terdengar dari arah hutan bambu. Awalnya warga mengira itu suara petir, namun suara itu terus berlanjut. Pelan, berat, seperti langkah kaki raksasa yang sedang mendekat. Seluruh balai desa mendadak sunyi. Tak seorang pun berani berbicara. Kemudian terdengar suara lain, tangisan seorang anak kecil. Suara itu datang dari luar, sangat dekat. Beberapa warga yang berada di dekat jendela perlahan mengintip ke arah jalan. Dan saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka gemetar. Di tengah hujan yang turun perlahan, tampak seorang anak kecil berdiri membelakangi balai desa. Pakaiannya lusuh dan basah oleh lumpur. Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Namun beberapa meter di belakang anak itu berdiri sosok yang jauh lebih mengerikan. Tubuh besar menyerupai kerbau, kepala manusia tua, dan senyum panjang yang tidak wajar. Si Baurang, makhluk itu hanya berdiri diam sambil menatap balai desa, lalu perlahan mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah hutan bambu.
seolah mengajak seseorang untuk ikut bersamanya. Sesaat kemudian, lampu-lampu minyak di dalam balai desa padam secara bersamaan. Ruangan langsung gelap gulita. Teriakan panik terdengar dari berbagai arah. Dan ketika lampu berhasil dinyalakan kembali beberapa menit kemudian, anak kecil dan si Baurang telah menghilang. Namun ada sesuatu yang tertinggal di tanah berlumpur tepat di depan balai desa. Sebuah sandal kecil yang sudah sangat tua. Tetua desa yang melihatnya langsung terduduk lemas, karena ia mengenali sandal itu. Itu adalah sandal milik anak yang hilang puluhan tahun lalu. Lanjut part 6. Malam itu tidak seorang pun berani pulang. Warga tetap bertahan di balai desa hingga fajar menyingsing. Sandal kecil yang ditemukan di depan pintu diletakkan di atas meja dan menjadi pusat perhatian semua orang. Benda itu tampak rapuh, penuh lumpur, dan sebagian talinya sudah putus dimakan usia. Tetua desa menatap sandal tersebut cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Itu benar miliknya. Tak ada yang perlu bertanya milik siapa. Semua orang sudah mengetahui jawabannya. Anak yang hilang puluhan tahun lalu. Anak yang menurut cerita menjadi alasan munculnya teror si Baurang selama bertahun-tahun. Menjelang siang, tetua desa meminta beberapa warga mengantarnya ke hutan bambu. Awalnya tidak ada yang mau ikut. Namun setelah 2 orang hilang dalam waktu singkat, mereka sadar bahwa berdiam diri bukan lagi pilihan. Rombongan kecil itu berangkat dengan perasaan cemas. Mereka mengikuti jalan setapak tua yang sudah lama tidak digunakan. Semakin jauh melangkah, suasana hutan terasa semakin sunyi. Tidak terdengar suara burung. Tidak terdengar suara serangga. Hanya suara langkah kaki mereka sendiri di atas tanah yang lembab. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah diketahui warga sebelumnya. Di tengah hutan bambu berdiri sebuah bangunan batu tua yang hampir seluruhnya tertutup akar dan lumut. Bentuknya menyerupai gerbang tanpa pagar. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang membangunnya. Namun yang membuat semua orang merinding adalah jejak-jejak di depan gerbang itu. Jejak kaki kecil dan jejak besar menyerupai kaki kerbau. Keduanya mengarah masuk ke balik bangunan tua tersebut. Tetua desa tampak semakin pucat. Dengan suara gemetar, ia mengaku baru mengingat sebuah cerita yang pernah diceritakan kakeknya saat masih kecil. Konon, jauh sebelum Karangwuni berdiri, tempat itu dianggap sebagai batas antara dunia manusia dan sesuatu yang hidup di balik hutan. Anak yang hilang puluhan tahun lalu dipercaya melewati batas tersebut dan tidak pernah bisa kembali. Saat warga masih mencoba mencerna penjelasan itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari balik gerbang batu. Tangisan yang sama seperti yang selama ini terdengar pada malam-malam teror. Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Namun tetua desa justru melangkah mendekat. Lalu sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari balik gerbang perlahan muncul sosok seorang anak kecil dengan pakaian lusuh yang tampak sangat tua. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kakinya dipenuhi lumpur. Anak itu berdiri diam sambil menatap rombongan. Kemudian ia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah belakangnya, ke arah kegelapan di balik gerbang. Dan dari dalam sana terdengar suara yang selama ini menghantui desa Karangwuni. Tawa serak si Baurang terdengar lebih dekat daripada sebelumnya, jauh lebih dekat. Seolah makhluk itu akhirnya selesai mencari sesuatu yang hilang selama puluhan tahun. Dan kini bersiap datang sendiri ke desa Karangwuni. Lanjut part akhir. Tidak ada seorang pun yang berani mendekati gerbang batu itu setelah tawa si Baurang terdengar dari balik kegelapan. Bahkan angin yang biasanya bergerak di antara rumpun bambu seolah berhenti. Hutan mendadak menjadi sunyi dengan cara yang tidak wajar. Tetua desa segera memerintahkan semua warga kembali ke Karangwuni sebelum matahari tenggelam. Namun saat mereka hendak pergi, sosok anak kecil itu masih berdiri di depan gerbang. Ia tidak mengejar, ia tidak berbicara,
hanya menatap mereka dengan wajah sedih yang sulit dijelaskan. Malam harinya, seluruh warga berkumpul di balai desa. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang berani berada sendirian. Mereka menunggu sesuatu yang sejak lama menghantui desa itu. Dan benar saja, tepat saat tengah malam tiba, suara langkah berat kembali terdengar. Dok, dok, dok. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya, seolah sesuatu yang sangat besar sedang berjalan tepat di jalan utama desa. Beberapa warga mengintip dari jendela balai desa. Di bawah cahaya bulan yang pucat, mereka melihat si Baurang berjalan perlahan menuju pusat desa. Tubuhnya yang besar tampak menghitam dalam gelap. Kepalanya yang menyerupai manusia tua menunduk seakan sedang mencari sesuatu. Namun di belakangnya berjalan sosok anak kecil yang ditemukan di hutan tadi. Anak itu tidak lagi tampak menakutkan. Ia justru terlihat seperti anak yang tersesat dan kelelahan. Tetua desa yang memperhatikan pemandangan itu tiba-tiba memahami sesuatu. Selama ini warga mengira si Baurang adalah pemburu. Padahal yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Makhluk itu bukan mencari korban. Ia datang mencari anak yang hilang puluhan tahun lalu. Anak yang tidak pernah berhasil pulang. Dengan sisa keberaniannya, tetua desa keluar dari balai desa sambil membawa sandal tua yang ditemukan beberapa hari sebelumnya. Warga berteriak memintanya kembali. Tetapi lelaki tua itu terus berjalan hingga berdiri beberapa meter di depan si Baurang. Tangannya gemetar saat meletakkan sandal itu di tanah. Seketika anak kecil tersebut menatap sandal itu. Perlahan, untuk pertama kalinya sejak muncul dari hutan, ia tersenyum. Senyum yang sangat biasa. Senyum seorang anak yang akhirnya menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Kabut tipis mulai muncul di sekitar mereka. Anak kecil itu mengambil beberapa langkah mendekati sandal tersebut. Kemudian tubuhnya perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Pada saat yang sama, si Baurang mengangkat kepalanya ke langit malam. Tidak ada tawa, tidak ada raungan, hanya kesunyian panjang. Lalu tubuh besar makhluk itu ikut menghilang bersama kabut yang semakin tebal. Dalam hitungan detik, keduanya lenyap, meninggalkan jalan desa yang kosong. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara langkah berat di Karangwuni. Tidak ada lagi ternak yang mati mendadak. Tidak ada lagi jejak kaki besar maupun tangisan anak kecil dari arah hutan bambu. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang si Baurang tetap hidup, sebagai legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun sebagian orang tua di desa percaya bahwa makhluk itu sebenarnya bukanlah monster seperti yang selama ini dibayangkan. Ia hanyalah penjaga yang tersesat dalam pencarian panjangnya. Dan setelah puluhan tahun mencari seorang anak yang hilang, akhirnya ia menemukan apa yang selama ini dicarinya. Sejak saat itu, hutan bambu Karangwuni kembali sunyi. Terlalu sunyi, karena kadang-kadang kesunyian yang paling dalam justru menyimpan cerita yang paling mengerikan.